Malam itu, di bawah atap yang telah menua oleh waktu, seorang lelaki berjubah putih duduk bersila, wajahnya dipenuhi cahaya kebijaksanaan. Ia adalah Syaikh Abu Al-Karim, seorang sufi yang telah mengembara dalam samudra ilmu dan kebijaksanaan selama puluhan tahun. Matanya seperti dua sumur Zam-Zam, memancarkan ketenangan yang mengguncang jiwa. Di sekelilingnya, belasan murid muda menunduk, hati mereka berdebar menanti kata-kata yang akan mengubah pandangan hidup mereka selamanya. Wahai pencari cahaya, malam ini kita akan membedah penyakit yang lebih berbahaya dari kelaparan. Suaranya bergema. Aku akan membukakan rahasia yang jarang diketahui manusia. Kita akan membuka pintu rahasia yang selama ini dikunci oleh keangkuhan. Kita akan bicara tentang kemiskinan. Sebuah naskah dari kulit domba, usang diangkatnya, bertuliskan kalimat emas. Kemiskinan sejati adalah ketika kau merasa kurang, meski lautan emas mengelilingimu. Kalian semua terjebak dalam permainan bayang-bayang. Ketahuilah, di kitab Al-Asrar tertulis, kemiskinan bukanlah kekurangan harta, tetapi kekurangan syukur. Kalian semua terjebak dalam permainan bayang-bayang, mengira kemiskinan adalah tidak adanya uang dan kekayaan adalah tumpukan emas. Tapi dengarlah, kemiskinan sejati adalah ketika jiwa tidak mampu melihat cahaya Tuhan dalam dirinya sendiri. Itulah manusia yang miskin sesungguhnya. Seorang raja di masa lalu memiliki istana yang luas, permata yang tak terhitung jumlahnya, dan makanan yang tak pernah habis. Namun, di dalam hatinya, ia selalu merasa kekurangan. Setiap hari, ia mengkhawatirkan harta yang mungkin hilang, ketakutan akan perampok, iri kepada raja lain yang lebih kaya. Lalu Syaikh Abu Al-Karim bercerita tentang Raja Harun Al-Rashid yang duduk di singgasana Baghdad, gemetar karena takut kehilangan kekuasaan. Ia punya segalanya, tapi hatinya kosong. Suatu malam, ia menyamar menjadi pengemis dan bertemu dengan seorang darwis yang tertawa sambil berkata, "Wahai Raja, kaulah yang sebenarnya miskin. Aku memiliki Tuhan, sementara kau hanya memiliki takhta." Di sisi lain, ada seorang pengemis yang hanya memiliki secarik kain dan sepotong roti. Namun, ia selalu tersenyum, penuh syukur, dan merasa cukup. Ia berkata, "Aku memiliki langit sebagai atapku, bumi sebagai hamparanku, dan Tuhan sebagai pemberi rezekiku. Maka apa yang kurang dariku?" Syaikh Abu Al-Karim menatap murid-muridnya, lalu berkata, Kemiskinan sejati bukanlah tidak memiliki harta, tetapi merasa tidak pernah cukup. Kekayaan sejati bukanlah memiliki istana, tetapi memiliki hati yang kaya. Bumi ini hanya piring kosong, yang mengisinya adalah rasa cukup. Sang Syaikh menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Ada 5 penyakit jiwa yang membuat manusia tetap miskin, tak peduli seberapa banyak harta yang dimilikinya. Jika penyakit ini tidak disembuhkan, maka ia akan terpenjara dalam kemiskinan selamanya. Yang pertama adalah takut kekurangan. Barang siapa takut kekurangan, maka ia telah menutup pintu rezekinya sendiri. Sebab ketakutan itu membuatnya kikir, ragu-ragu, dan tidak berani melangkah. Ketakutanmu adalah magnet kemiskinan. Orang yang menggenggam roti sekeras batu tak sadar tangannya terlalu kaku untuk menerima lebih. Ketakutanmu akan kemiskinan adalah doa agar kemiskinan itu datang.
Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya, tapi kalian malah mengubur kepercayaan itu dengan kekhawatiran. Yang kedua, dendam pada orang kaya. Kebencian terhadap orang kaya bukanlah jalan menuju kekayaan. Dendam hanya menutup mata seseorang dari ilmu yang seharusnya ia pelajari. Kebencianmu adalah racun. Dengarkan kisah Bahlul yang membenci emas. Ia mengutuk pedagang kaya. Hingga suatu malam, emas itu berubah menjadi ular di mimpinya. Kalian mengutuk orang kaya, padahal kalian sendiri yang menolak berkah. Seorang murid pernah bertanya kepada Junaid al-Baghdadi, "Mengapa aku miskin?" Ia menjawab, "Karena kau sibuk menghitung harta tetanggamu, bukan menghitung rasa syukurmu." Yang ketiga, malas berusaha dengan benar. Orang yang menyalahkan takdir tanpa mau mengubah dirinya adalah orang yang mengutuk dirinya sendiri. Engkau bermimpi tentang sungai, tapi enggan menimba, itu kebodohan. Sufi sejati berdoa. Seolah hidup bergantung pada doa, tetapi bekerja seolah dunia tak punya akhir. Banyak yang bersembunyi di balik takdir, tapi sebenarnya mereka malas bergerak. Rumi berkata, jangan tunggu pintu terbuka, jadilah kuncinya. Yang keempat, rasa tidak layak untuk kaya. Mereka yang merasa tidak pantas mendapatkan rezeki tidak akan pernah menerimanya. Hati mereka sendiri yang menolaknya. Jika kau merasa hina, bagaimana kau akan memikul amanah harta? Ibnu Arabi bersabda, rezeki adalah cermin keyakinanmu pada Sang Pemberi. Kalian merasa hina, seolah Tuhan hanya mencintai orang lain. Tapi ingat, Allah tidak memandang harta dan keturunanmu, tapi hatimu. Yang kelima, keserakahan tanpa ilmu. Harta yang dikejar tanpa pemahaman akan berakhir dalam kehancuran, sebab ia tidak memahami hukum rezeki yang sejati, seperti serigala yang memakan bangkai sampai perutnya pecah. Harta tanpa ilmu adalah api dalam sekam. Harta tanpa hikmah akan menenggelamkanmu. Nasihat Al-Ghazali, kekayaan adalah ujian yang lebih berbahaya daripada kemiskinan. Seorang murid bertanya, "Wahai guru, jika demikian, bagaimana cara membuka pintu rezeki?" Sang guru mengeluarkan secarik kertas usang. Dari jubahnya bertuliskan, 4 kunci pembuka pintu langit. Empat kunci pembuka pintu langit. Yang pertama, jadilah orang yang bersyukur. Bersyukurlah atas 1 biji kurma, niscaya pohon kurma akan tumbuh di hatimu. Kekayaan sejati adalah kesadaran bahwa kau tidak memiliki apa-apa, tapi segalanya adalah miliknya. Jadilah orang yang bersyukur, maka engkau akan merasa cukup. Syukur adalah magnet yang kuat untuk mendatangkan kelimpahan. Seorang darwis pernah berkata, "Aku tidak pernah kehilangan sesuatu pun, kecuali sesuatu yang lebih baik menggantikannya." Yang kedua, mengubah pandangan tentang rezeki. Rezeki bukan hanya uang, udara yang kau hirup, cinta yang kau terima, itulah berkah. Syekh Sahal Al-Tustari pernah berkata, siapa yang mencari dunia untuk akhiratnya, dunia akan mengejarnya. Yang ketiga, tawakal. Dengarlah, tawakal itu bukan duduk bersila menanti hujan emas dari langit, tapi ia bagai nelayan tua yang setiap fajar
membentangkan jala dengan tangan berkapal, sementara hatinya bergantung pada Ar-Razzaq. Perhatikanlah burung-burung di pagi hari. Mereka terbang keluar sarang dengan sayap yang dikepakan, tapi tidak pernah gelisah apakah cacing akan datang atau tidak. Berlayarlah dengan perahu usahamu, tapi serahkan angin pada Yang Maha Kuasa. Inilah rahasia para sufi. Tangan mereka sibuk di bumi, tapi jantung mereka bergantung pada langit ketujuh. Ingatlah kata Junaid al-Baghdadi, usaha tanpa tawakal adalah kesombongan yang halus, sedangkan tawakal tanpa usaha adalah kemalasan yang bertopeng agama. Yang keempat, sedekah dan berbagi. Ketahuilah bahwa sedekah itu bagai sungai yang mengalir dari gunung-gunung kehausan menuju lautan keabadian. Setiap tetes yang kau berikan adalah cermin dari sifatnya yang maha memberi. Lihatlah pohon kurma itu. Semakin ia menjulurkan akar-akarnya ke dalam tanah, semakin tinggi ia tumbuh. Semakin ia menurunkan buahnya, semakin segar pucuknya. Demikianlah hati manusia, semakin ia memberi, semakin lapang peti rezekinya. Tahukah engkau mengapa sungai-sungai di padang pasir tak pernah kering? Karena mereka mengajarkan rahasia. Air yang tergenang akan menjadi payau, tapi air yang mengalir akan tetap jernih. Sedekahmu adalah pisau yang memotong rantai kemiskinan jiwamu. Seperti kisah Ibrahim yang rela menyembelih domba demi seorang pengemis buta. Ternyata domba itu kembali hidup 3 kali lipat jumlahnya. Memberi itu bukan mengurangi hartamu, tapi mengalirkan karunia-Nya melalui kedua tanganmu. Barang siapa menjadi saluran, dia akan selalu dilimpahi. Jadilah orang yang bersyukur, maka engkau akan merasa cukup. Jadilah orang yang memberi, maka engkau akan menerima. Jadilah orang yang bekerja dengan cinta, maka hartamu akan diberkahi. Dahulu, ada seorang pemuda miskin yang datang kepada seorang sufi besar. Ia berkata, "Wahai Tuan, aku membenci kemiskinan ini. Aku ingin menjadi kaya." Sang sufi bertanya, "Jika aku memberimu 1 juta keping emas, namun aku harus mengambil matamu, apakah engkau mau?" Pemuda itu menggeleng. "Jika aku memberimu 10 juta keping emas, namun aku harus mengambil pendengaranmu, apakah engkau mau?" Pemuda itu tetap menggeleng. Sang sufi tersenyum lalu berkata, "Wahai anak muda, engkau sudah kaya raya, tetapi engkau tidak menyadarinya. Mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, hati yang bisa bersyukur, ini adalah kekayaan yang lebih besar daripada emas dan perak." Murid-murid terdiam. Syaikh Abu Al-Karim memandangi mereka dengan lembut, lalu berkata, "Anak-anakku, kemiskinan terbesar adalah hati yang selalu merasa kurang, dan kekayaan terbesar adalah hati yang selalu bersyukur. Maka, rahasia dari kitab sufi adalah ini: siapa yang bisa melihat keberlimpahan dalam dirinya, dialah orang yang paling kaya." Di dalam madrasah yang remang-remang itu, para murid menundukkan kepala, merenungi kata-kata sang guru. Syaikh Abu Al-Karim menutup pelajaran malam itu dengan satu kalimat yang bergema dalam hati mereka. "Jika engkau ingin menjadi kaya, maka berhentilah merasa miskin. Jika engkau ingin menjadi kaya, maka berhentilah merasa miskin."